Terima kasih Tuhan buat semua pimpinan Tuhan, firman-Mu, kebenaran-Mu yang menyertai kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terima kasih juga buat kesaksian-kesaksian yang Tuhan sudah nyatakan. Sangat memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan hidup dan Kau nyata. Pada hari ini, kuasa-Mu tetap nyata di tengah-tengah kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Malam ini saya ingin sekali membagikan firman Tuhan tidak lama dalam pertemuan ini. Saya ambil firman Tuhan dari Yosua 3. Yosua 3, saya akan bacakan dari ayat yang kedua, nanti mulai ayat yang kelima, 6, dan 7 kita baca bersama-sama. Ya, kita baca sama-sama. Ayat kedua saya akan bacakan. Saya akan bacakan Yosua 3, mulai dari ayat yang kedua, 2, 3, 4 saya yang baca, 5, 6, 7 kita baca bersama-sama. Ya. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kalau Anda punya Alkitab yang tercetak, bisa dikasih garis merah tuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini penting sekali. Seringkali Tuhan memimpin hidup kita di jalan yang belum pernah kita lalui. Tadi kita dengar kesaksian dari Pak James, juga dari Pak Coki, bahwa memang tidak gampang. Seringkali kita menghadapi sesuatu yang belum pernah kita alami. Kalau sesuatu yang sudah pernah kita alami, kita tahu bagaimana melakukannya. Tapi seringkali kita menghadapi sesuatu yang belum pernah kita alami. Jalan yang belum pernah kita lalui. Dan ini sering kita hadapi dalam hari-hari yang ada di dalam hidup kita. Ayat kelima kita baca sama-sama. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, kami berdoa biar ini akan memberikan pencerahan, memberikan kami keberanian untuk melangkah di jalan yang belum pernah kami lalui, Tuhan. Jalan-jalan yang seringkali kami belum pernah, kami nggak tahu. Kami harus melangkahkan kaki kami di jalan yang belum pernah kami lalui. Tolong kami ya Tuhan. Berbicaralah pada kami mau belajar mendengar kebenaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Setiap kali saya membaca firman Tuhan, dan saya selalu ingat wadah di mana kita berada, doa saya yang satu. Saya ingin sekali, seperti Yosua mengalami penggenapan, sampai dikatakan, seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Saya kepengen sekali Tuhan itu mengatakan, seperti dahulu aku mengurapi Demos Sekarian, seperti dahulu aku memakai Demos Sekarian, seperti dahulu aku memberkati Demos Sekarian. Demikian juga aku akan seringkali merasa sering menggunakan salam-salam yang the happiest people on earth. Salam-salam OTD, orang-orang yang terbahagia di dunia. Nggak salah, dan itu memang benar sekali, karena itu merupakan satu nilai penting di dalam perkumpulan kita ini, dalam persekutuan kita ini. Dan ini merupakan hal yang sangat biasa, sehingga kemana-mana kalau saya ketemu dengan
brother FGBMFI, kalau ketemu selalu salam OTD, salam the happiest people on earth, itu merupakan satu sapaan yang umum. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya dan bagi kita semuanya, sudahkah kita mengalami kebahagiaan seperti yang Dia janjikan? Sudahkah kita mengalami kebahagiaan seperti yang Demos Sekarian pada itu lihat? Orang-orang yang bermuka murung, ada orang-orang itu bisa berbahagia semuanya. Saya tidak tahu apakah saudara mengalami atau tidak. Saya tidak tahu berapa banyak ya anggota Full Gospel yang mengalami itu atau tidak. Tapi saya merasa sekali, pada hari-hari ini gitu, perubahan yang sedang terjadi, kita perlu mengalami kebahagiaan yang tersendiri. Keberanian untuk terus berjalan di dalam hati yang tenang dan bahagian dari Tuhan itu dibutuhkan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak jelas pada hari-hari ini. Saya nggak tahu apakah saudara mengalami itu atau tidak, tapi buat saya pribadi, saya mau jujur sama saudara, 3 tahun terakhir, saya nggak mengalami itu. Seringkali saya tengah malam saya bisa bangun sendiri, ketakutan sendiri, sampai keringat dingin saya keluar, nggak bisa tidur. Tidur saya cepat, jam 10 saya bisa tidur. Tapi jam 2 pagi saya bisa bangun dan nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Sekarang mengenai ketakutan yang aneh sekali. Yang saya nggak pernah ngalami itu sebelumnya. Tapi dalam banyak hal yang seperti yang nggak menentu ini membuat saya mengalami kegelisahan, ketakutan sendiri yang saya tahu ini nggak benar gitu. Tapi kenapa kok sepertinya itu terus menghantui saya. Bahkan ada banyak kali saya pada malam-malam laga kos ini. Untung saya berdebar-debar, saya ketakutan, dan yang suka atau yang sering saya alami, saya merasa kesepian sekali. I feel very lonely. Sepertinya nggak banyak orang yang ngerti saya. Di saat-saat seperti itu, saya teringat akan doa ini. Saya teringat akan ayat ini. Di mana Tuhan mengatakan, seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikian aku menyertai engkau pada hari ini, Yosua. Untuk berjalan di jalan yang belum pernah kamu jalani. Saya kepengen sekali Tuhan mengatakan pada saya, seperti dahulu aku menyertai Demos Sekarian. Demikian pula aku mau menyertai kamu, Andreas. Di jalan-jalan yang belum pernah kamu alami. Di jalan-jalan yang belum pernah kamu jalani. Menghadapi hal-hal yang kamu belum pernah alami sebelumnya. Saya ingin sekali mengalami itu. Jujur itu merupakan satu doa dan satu kerinduan saya. Saya nggak tahu sejauh mana Anda mengalami hal tersebut. Tapi buat saya, setelah saya mengalami dalam 2-3 tahun terakhir ini, saya mulai merenungkan secara serius ayat ini. Saya bilang, saya nggak mau kalau saya nggak mengalami. Keadaan boleh terjadi perubahan, gonjang-ganjing, semua bisa digoncangkan, tapi satu hal yang saya percaya, kalau Allah ada di dalam kita, maka kita tidak akan tergoncangkan. Saya percaya sekali harusnya itu yang terjadi. Jadi saya nggak mau pura-pura bersaksi, pura-pura saya sukses, bersaksi saya pura-pura saya nggak mengalami masalah. Saya sudah berhenti untuk menjawab dengan kata-kata kalau orang tanya sama saya, apa kabar Pak Andreas? Dulu kalau jawaban saya luar biasa, walaupun hati saya sebenarnya nggak seperti itu. Saya bilang, apa kabar Pak Andreas? Oke, Tuhan baik. Saya katakan Tuhan baik, emang nggak salah kok Tuhan baik. Tapi saya nggak merasa itu luar biasa sekali. Saya hanya mau bertanya dan saya mau bergumul sama Tuhan, apa yang salah dalam keadaan saya seperti ini? Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa Tuhan pada hari ini sedang membuat satu momentum besar dalam kehidupan semua manusia? Jadi jangan pernah kita berpikir keadaan yang terjadi pada hari ini kebetulan saja. Enggak, saudara. Tuhan rancangkan dengan secara serius untuk kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kebahagiaan yang Dia janjikan. Bayangkan hanya dengan satu virus kecil yang namanya COVID-19, seluruh dunia berduka cita. Kalau kita juga mengalami tekanan yang sama dan kita stres yang sama, lalu bedanya apa kita punya Tuhan Yesus dan yang lain nggak punya? Bedanya apa kita jadi orang percaya dan yang lainnya? Itu jadi pergumulan saya sebelum pandemi COVID ini turun. Jadi aneh sekali, di tahun 2018-2019 saya justru mengalami keadaan yang saya nggak tahu kenapa, saya nggak suka aja. Penyakit demi penyakit datang silih berganti yang saya nggak ngerti kenapa kok seperti itu. Masalah di bisnis, pekerjaan, semua bermasalah. Sampai saya nggak tahan. Saya bilang, Tuhan, saya belum pernah jalan seperti ini. Dan Tuhan ingatkan, Yosua pun dulu juga nggak pernah mengalami jalan seperti ini. Dan jadi ayat ini betul-betul jadi rema buat saya.
Yosua 3 ayat 2 dan 7 jadi rema, benar-benar jadi rema. Tahu nggak saudara, masalah yang paling utama dalam kehidupan kita itu apa? Dalam kehidupan saya lah, udah jangan bukan kehidupan kita. Masalahnya cuma satu, saudara. Kita seringkali berjalan lebih cepat daripada tabut Tuhan berjalan. Firman Tuhan katakan, sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam, yang memang suku Lewi, kamu harus berangkat dari tempatmu mengikutinya. Artinya apa? Begitu tabut diangkat, yang satu, kamu harus jalan. Dan kemudian di antara kamu dan tabut harus ada jarak 2000 hasta panjangnya. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena kamu supaya tahu jalannya itu kemana. Artinya kalau tabut itu berhenti, kamu segera berhenti. Intinya Tuhan mau ngomong, jangan ketinggalan, tapi juga jangan kecepatan. Ini dua masalah sederhana banget. Jangan ketinggalan. Kalau Tuhan bilang jalan, kamu cepat jalan. Tapi kalau Tuhan bilang berhenti, kamu berhenti. Nah, seringkali saya salah. Waktu saya disuruh jalan, saya diam. Waktu suruh diam, saya jalan. Makanya selalu nggak ketemu. Sampai Tuhan paksakan, dipepetkan dalam satu keadaan di mana saya mau tidak mau, saya harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan kapan waktunya? Hari ini, saudara. Saya nggak bisa lupa ketika Pak Damaris, almarhum, Ogan tuh kenal sekali Pak Damaris. Pak Damaris almarhum, ketika saya, waktu itu tahun 2004, saya full time, saya keluar dari jabatan saya sebagai direktur di satu perusahaan, dan saya full time, dan waktu itu saya waktu keluar dengan penuh semangat, tapi ketika sudah keluar, saya menyesal. Kenapa saya menyesal? Karena saya pikir Tuhan, orang bodoh di mana yang melepaskan semua fasilitas untuk hanya merasa Tuhan pimpin. Dan saya ketemu sama Pak Damaris, dan Pak Damaris mendoakan saya, dan waktu Pak Damaris mendoakan saya, pada waktu itu saya pikir dia akan menggunakan kata-kata penghiburan, mengatakan Tuhan, kasihan Andreas, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera. Jujur, saya membutuhkan itu. Ketika saya lagi susah, saya kepengen orang itu menghibur saya. Ketika kita lagi susah, saya kepengen orang itu datang dan memeluk saya, mendoakan saya, mensupport saya, kasih kata-kata semangat. Kepengennya seperti itu. Bukankah saudara juga mengalami keadaan seperti itu? Kepengennya di-counseling, kemudian dielus, didoain, ditumpangin tangan, diurapin. Kepengennya semua orang bilang, aduh kasihan ya bro, lu kasihan bro. Kita kepengennya seperti itu. Saya bayangkan juga Om Damaris, bapak angkat saya, orang mentor saya, orang yang rohaninya, yang saya contoh, yang saya teladani, saya kepengen dia memeluk saya dan mengatakan, anakku, anak rohaniku, kamu kuat ya, jangan takut menghadapi semua, karena kamu sedang mengikuti jalan Tuhan, kamu pasti diberkati, satu kali kamu pasti diberkati. Saya berharap Om Damaris ngomong seperti itu. Tahu nggak saudara apa yang terjadi? Waktu saya mulai, Om itu mulai mau berdoa, dengan mata yang memandang saya dengan serius, dia bilang sama istri saya, dia tunjuk saya dan istri saya, sedeku, berlutut sini, sedeku. Sedeku itu ada berlutut. Sedeku, ini, sedeku. Saya diperintah dengan tegas, sedeku. Dan saya tahu maksudnya saya harus berlutut. Waktu saya berlutut, kata pertama yang keluar, dia nggak bilang, Tuhan, belas kasihanmu turun atas Andreas. Enggak. Saya masih ingat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia katakan, Tuhan, hancurkan Andreas. Benacur, acur, hancur, hancur, habis, hancur. Hancurkan Andreas. Ini belum cukup hancur, Tuhan. Hancurkan sampai habis. Jangan kasih satu titik pun masih bisa membanggakan dia. Habiskan, Tuhan. Hancurkan. Saya nggak berharap dengar doa seperti itu. Yang menurut saya doa yang tidak penuh kasih. Tapi tiba-tiba saya sadar, masalah terbesar saya adalah diri saya sendiri. Saya nangis dengan istri saya nangis. Itulah kehilangan yang pertama yang saya alami. Tapi setelah kejadian itu, saya belajar. Apa artinya bergantung kepada Tuhan? Dalam bahasa Ibrani, kata bergantung kepada Tuhan itu artinya adalah to release, melepaskan. To deliver, melepaskan. Dan kata bergantung itu artinya to cling, bergantung. Jadi kata bergantung itu ada tiga artinya.
Yang pertama to release, melepaskan. Yang kedua to deliver, melepaskan. Tapi yang ketiga adalah artinya juga bergantung, to cling. Jadi rupanya kalau Anda mau bergantung sama Tuhan, harus ada yang dilepaskan. Bohong, omong kosong. Anda bergantung sama Tuhan dan tetap pegang semua yang Anda miliki. Salah. Tuhan mau lepaskan. Lepaskan. Lepaskan, lepaskan. 3 tahun ini saya belajar untuk melepaskan sebanyak-banyaknya buat kita. Waduh, benar-benar sudah. Saya ini orang yang gampang tersinggung, gampang marah, emosional. Saudara mungkin nggak tahu bahwa saya gampang marah. Tanya sama supir saya, tanya sama istri saya, tanya sama anak saya. Tapi saya belajar 3 tahun terakhir ini, saya belajar untuk melepaskan semua ego saya, kesombongan saya. Saya belajar untuk sabar. Saya belajar untuk bisa menerima kesalahan orang lain. Nggak enak. Itu jalan yang belum pernah saya alami. Jalan yang belum pernah saya jalani. Tapi saya mau. Saya nangis sama Tuhan, saya mau. Satu demi satu saya melepaskan, semua saya lepaskan. Karena saya ingin seperti Tuhan mengurapi demo shekel, Tuhan bisa mengurapi saya. Seperti Tuhan mengurapi pemimpin-pemimpin Sen dulu, almarhum Jeremiah Rim, orang-orang yang saya hormati, Tuhan bisa mengurapi saya pada hari ini. Sementara saya hidup, saya ingin mewarisi pengurapan-pengurapan yang dulu pernah Tuhan berikan. Saya nggak mau mati sia-sia. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita perlu bergantung pada Tuhan. Bangsa Israel ketika dia harus melangkah masuk ke tanah perjanjian, pesan Tuhan secara singkat yang katakan, jangan ketinggalan dan jangan kecepatan. Biar itu jadi pesan kita pada malam hari ini. Kalau Anda mau hidup bahagia, jangan ketinggalan dan jangan kecepatan. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu, cepat jalan. Jangan enggak. Kalau Anda mau lihat kebaikan Tuhan, cepat lakukan. Dan kedua, jangan kecepatan. Jangan mendahului Tuhan. Seringkali, banyak kali kita Tuhan suruh jalan ke A, kita nyelonong sampai B, sampai C, sampai D. Tidak heran, masalah begitu banyak bertubi-tubi. Percaya Tuhan itu baik. Baik banget. Tahu nggak saudara? Ketika Tuhan minta saya melepaskan banyak hal, keuangan saya masalah, semua banyak masalah. Tapi heran, begitu saya mulai belajar melepaskan satu demi satu saya lepaskan. Sampai kondisi tidak berubah. Saudara kalau mau tahu yang namanya bahagia itu, keadaan masalah belum berubah. Jadi jangan gini, saya mau bersaksi nanti kalau masalah saya sudah berubah. Salah, saudara. Kalau mau bersaksi, masih punya masalah, saudara bersaksi. Kenapa perlu bersaksi? Karena hatimu sudah berubah dulu. Masalah saya belum berubah. Bulan Januari tahun 2020, masalah saya belum berubah. Masih tetap masalah yang sama. Tapi saya berubah. Ketika saya lagi pulang dari Jakarta, pertamanya ya, tapi bukan hanya itu satu-satunya, tapi salah satunya. Pertamanya itu ketika saya pulang di Jakarta, saya lihat truk. Rasanya saya pernah bersaksi di beberapa pertemuan full gospel juga. Truk lewat, di bagian bak belakangnya ada tulisan, jalani jalannya. Jalani jalannya, nikmati prosesnya. Syukuri hasilnya. Saya nangis. Jalani jalannya. Nikmati prosesnya. Dan syukuri hasilnya. Saya tahu saya harus bersyukur. Saya mulai bersyukur. Saya mulai belajar menerima, menikmati proses. Kalau hari ini engkau sedang bermasalah dengan pekerjaanmu, dengan bisnismu, dengan apa saja, jangan pikir Tuhan meninggalkan engkau. Enggak mungkin. Tuhan enggak mungkin meninggalkan engkau. Kenapa? Karena Dia Maha Kasih. Dia enggak mungkin ninggalin engkau. Yang ada kamu ninggalin Tuhan. Tuhan enggak mungkin ninggalin engkau. Seperti Tuhan nggak mungkin nggak mengasihi kamu. Yang ada kamu nggak mengasihi Tuhan. Tuhan nggak mungkin tidak mengasihi kamu karena Dia adalah kasih. Nggak mungkin.
Bulan Januari saya belajar untuk menerima keadaan itu. Saya nikmati. Saya belajar tenang. Akhirnya masalah tubuh saya mulai berubah. Saya mulai pulih. Bulan Februari, heran ya, Maret ketika PSBB dimulai, 1 April PSBB dimulai. Pas tanggal 1 April, saya mulai diberkati Tuhan. Justru ketika keadaan orang lain lagi susah, saya mulai hari itu, Tuhan katakan, apa saja yang kamu tanam, kamu akan menuai. Heran, saya nggak ngerti. Sampai hari ini saya nggak ngerti. Tapi itu cara Tuhan. Dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku akan mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Dan mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kamu. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Bagi kita, banyak yang bagi Tuhan tidak ada. Saya suka dengan kata kudus Allah itu. Saya baru ngerti sebenarnya kata kuduskan dirimu itu erat hubungannya dengan kata bergantung. Melepaskan. Lepaskan. Kita nggak kudus kenapa? Karena kita punya banyak kepentingan. Lepaskan. Semua kepentingan yang tidak penting. Ego kita nggak penting. Lepaskan. Ketika engkau mulai melepaskan hak-hakmu, maka tiba-tiba engkau mendapati dirimu memang nggak ada apa-apanya. Dan saat itu, bergantunglah di dalam kekudusan Tuhan. Mau tidak mau. Maka saya suka dengan satu ayat yang saya nggak bisa lupa. Di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bayangkan saudara, orang bilang gini, kenapa kita doa kok Tuhan nggak dengar kita ya? Kenapa saya sudah bertobat? Saya sudah nggak main judi, nggak main perempuan. Kenapa Tuhan tidak memberkati kita? Saya sudah berbalik dari jalan jahat, saya sudah mencari wajah Tuhan, saya ikut persekutuan doa, saya merenung mencari wajah Tuhan, kok tetap Tuhan tidak memberkati saya? Dengar baik-baik nih, kata kuncinya adalah merendahkan diri. Passwordnya, merendahkan diri. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, siapa itu? Kita, orang Kristen. Ada nama Kristus disebut atas kita. Kata pertama, merendahkan diri. Tanpa merendahkan diri. Yang kedua, mau berdoa, mencari wajah Tuhan, mau berbalik, bertobat, kayak apa, nggak ada gunanya. Merendahkan diri dulu. Merendahkan diri, baru berdoa. Baru cari wajah Tuhan. Baru berbalik dari jalan yang jahat. Baru Tuhan dengar doa kita. Baru Dia ngampuni dosa kita. Baru Dia akan memulihkan hidup kita. Kata pertama, merendahkan diri. So, jangan pikir bahwa masalah kesombongan itu hanya untuk orang kaya. So, nggak tahu kan, banyak orang miskin pun sombong. Banyak juga. Dan dapati banyak orang miskin sombong. Mereka nggak terima kalau dikatakan ini, kata itu, mereka terima. Mereka nggak bisa terima kalau Tuhan memperlakukan mereka. Sombong. Punya ego. Terus saya pikir, kalau orang kaya, mereka ada yang disombongkan. Saya nggak ngerti kalau orang miskin pun sombong. Tapi banyak orang miskin pun sombong. Orang nggak punya apa-apa sombong. Saudara, lepaskan. Kalau mau bergabung dengan Tuhan, lepaskan. Ego kita, lepaskan. Ini hari-hari yang sangat serius. Saya khotbah ini bukan karena saya mau khotbah. Ini hidup saya. Saya nggak khotbah pun, ini hidup saya. This is my life. Ini yang terjadi dalam hidup saya. Saya nggak malu ngakui, banyak malam-malam yang saya nggak bisa tidur. Bangun tengah malam, nangis sendiri. Bukan 20 tahun yang lalu. Enggak. Hanya baru tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Saya nggak ngerti. Waktu itu saya jadi anggota National Board. Penasehat dari Banten, Regional Banten. Tetap saya nggak ngerti.
Bukan berarti kalau saya bisa bilang, "Hai bro, salam OTD. The happiest people on earth, we are the happiest people on earth." Yes. Tapi saya nggak ngalami itu. Saya baru tahu. Sampai saya melepaskan seperti di sana. Ketika saya mulai melepaskan, saya baru ngerti kapan saya harus jalan, kapan saya harus diam, dan kapan harus berhenti menantikan Tuhan. Kenapa Tuhan berkepentingan seperti itu? Karena kita sedang menjalani jalan yang kita belum pernah menjalaninya. Dia mau pastikan kita sanggup jalan sampai selesai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saya bersyukur untuk malam ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Berkati setiap kami, biar kebenaran Tuhan tidak sia-sia. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.